media, hari ini kita akan rilis hasil penyidikan yang kita laksanakan terkait dengan kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2023, di mana sekitar pukul 6 di rumah atas nama Ali Juma binti Junik di Jorong 6 Koto RT 01 2 Nagari Kinali Kecamatan Kinali Pasaman Barat telah ditemukan dua sosok mayat di dalam satu rumah yang bersangkutan, di mana korban yang kita temukan yaitu ada dua sosok mayat di sana. Yang pertama atas nama Ali Juma binti Junik, umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan, kemudian suku Minang, pekerjaan mengurus rumah tangga atau jualan. Alamat di Jorong 6 Koto Utara, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian sosok mayat yang kedua yaitu atas nama inisialnya SL ya, atau Cap, yang umurnya 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Minang, pekerjaan tani, alamat di Jorong 6 Koto Utara, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Dari laporan masyarakat yang sudah kita terima, kita lakukan kegiatan berupa pemeriksaan olah TKP yang sudah kita laksanakan. Kemudian kita juga melaksanakan pemeriksaan terhadap mayat kedua sosok tersebut dengan melakukan visum luar di rumah sakit RSUD di Pasaman Barat. Kemudian dilanjutkan dengan kita melakukan otopsi di rumah sakit Bayangkara di Padang. Kemudian kita sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, di mana saksi ini kita sudah periksa sebanyak 9 orang saksi. Kemudian kita menyita barang bukti. Ya, ini ada barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan sebanyak 21 item ya, yang akan bisa lihat, di mana hasil pemeriksaan saksi-saksi, kemudian berdasarkan hasil olah TKP dan juga hasil keterangan dari ahli, hasil visum baik visum luar maupun visum dalam berupa otopsi, kita bisa menyimpulkan kronologisnya peristiwanya sebagai berikut. Pada awalnya tersangka SL, ya, kita bisa menyampaikan si Ical atau SL ini kita sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Ya. Pada awalnya tersangka SL di malam hari sebelum peristiwa mendatangi rumah milik korban alias Ali Juma dari arah belakang rumah yang dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam dengan menggunakan penerangan senter kepala dari dahi. Kemudian tersangka SL masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dinding luar kamar mandi. Ya, pada saat olah TKP juga rekan-rekan juga sudah melihat di sana ada bekas telapak kaki dan bekas ada patahan pipa di sana, di mana tempat tersebut dijadikan jalan masuk untuk saudara SL atau Ijab. Kemudian tersangka berhasil masuk ke dalam kamar mandi melalui lubang ventilasi dengan cara merusak atau melepaskan kayu papan ventilasi tersebut. Dan diperkirakan pada saat itu korban Juma dalam keadaan tertidur di dalam kamar. Kemudian lalu tersangka SL masuk ke bagian dalam rumah, ruang tengah. Kemudian tersangka SL menuju ke ruang bagian depan yang juga dijadikan sebagai kedai milik Juma. Kemudian tersangka mengambil 10 bungkus rokok ya, dengan rincian 5 bungkus rokok merek Bull, kemudian 4 bungkus rokok merek Gudang Garam, kemudian 1 bungkus rokok merek Slava, dan mengambil dompet kulit warna hitam berisikan uang sebanyak 55.000, dan di dalam dompet terdapat dompet kecil lagi yang isinya 350.000. Dan tersangka
SL juga mengambil 1 unit handphone merek Nokia warna pink milik korban Ali Juma. Ya, kenapa kita bisa menerangkan bahwa ini mengambil? Karena pada saat kita di TKP, barang-barang tersebut sudah ada di badan SL, di dalam tas maupun di badan si saudara Icap atau SL. Setelah selesai melakukan perbuatan mengambil barang atau mencuri, tersangka SL tidak meninggalkan rumah TKP tersebut melalui jalan belakang tempat masuknya. Namun pada saat itu korban cuma terbangun dan berusaha menghentikan tersangka SL. Diperkirakan karena tersangka SL takut perbuatan pencurian dilakukannya ketahuan sehingga mengambil kayu dari papan di ventilasi yang dibongkar tadi. Ya, kayunya yang tentunya ini yang sudah terlepas tadi, kemudian memukulkan di bagian kepala Juma sehingga mengakibatkan kematian pada korban Juma. Ya. Selain memukul, si tersangka ini juga mencekik, ya, jadi sambil mencekik sambil dipukul. Kemudian pada saat yang bersamaan tersangka SL mengalami serangan jantung. Atau gagal jantung yang mengakibatkan tersangka SL meninggal dunia di tempat kejadian. Ya. Ini kenapa kita bisa menyimpulkan ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, olah TKP dan juga dari hasil otopsi. Ya, jadi yang ditemukan hasil otopsi. Ini perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ini hasil otopsi yang pertama, hasil otopsi dari Ali Juma alias Juni. Ini dokter menyimpulkan bahwa sebab matinya orang ini atau yang di sana disebut Juma adalah kekerasan benda tumpul pada leher yang memicu refleks muntah hingga sisa makanan dari lambung naik dan masuk ke dalam batang tenggorok yang mengakibatkan gangguan pernapasan. Nah, ini matinya si Juma ini karena gagal napas, ya, karena cekekan dan juga karena ada benturan benda tumpul. Tadi kita sudah juga bahwa yaitu papan dari ventilasi. Ya, karena terdapat luka lecet di bagian kepala. Kemudian hasil visum mayat dari saudara Icap atau SL, ini dokter menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia sekitar 50 tahun, ini ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, luka lecet pada lengan atas kiri, telunjuk tangan kiri, lipat lutut kanan, dan memar pada dahi akibat kekerasan benda tumpul. Ini kemungkinan terjatuh pada saat, atau kalau tidak terjatuh, kemungkinan pada saat terjadi pergumulan, pada saat perlawanan. Selanjutnya ditemukan pula kerusakan baru dan lama pada otot jantung, pengerasan dan penyumbatan pembuluh nadi jantung, pembengkakan paru-paru, pelebaran pembuluh darah pada saluran cerna, ginjal, dan otak. Sebab mati orang ini adalah kerusakan pada otot jantung yang mengakibatkan berhentinya denyut jantung. Ini dari dokter yang melakukan otopsi menyimpulkan bahwa si laki-laki Icap ini meninggal karena serangan jantung, karena gagal jantung. Untuk mendalami ini tentunya nanti kita akan perlu lagi mengambil keterangan dari ahlinya, yaitu tentunya dokter ahli jantung, untuk bisa menerangkan apakah seorang yang mengidap penyakit jantung dengan adanya kondisi kepanikan seperti itu, apakah bisa mengakibatkan serangan jantung yang mendadak. Kemudian hasil penyidikan sementara yang sudah kita di awal saya sampaikan, saksi-saksi 9 orang, kemudian bukti-bukti begitu visum luar dan visum dalam, kemudian bukti-bukti surat, kemudian penetapan penyitaan dari 21 item, ya, 21 item sudah kita lakukan penyitaan semua, dan motif yang kejadian tersebut yang diduga tersangka SL awalnya melakukan perbuatan pencurian dan ingin melepaskan diri sendiri dari pidana
dalam hal tertangkap tangan atau mempertahankan barang yang didapatkan dengan melawan hak. Nah, ini ketika si SL mau mencuri kemudian ketahuan, dia sudah melakukan pencurian dan ketahuan oleh pemilik rumah, sehingga terjadilah pembunuhan tersebut atau menghilangkan nyawa atas nama rumah tersebut. Rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan, yang pertama memeriksa ahli forensik mayat, ya, kemudian kita memeriksa ahli dokter spesialis jantung, kemudian melakukan pemeriksaan ahli pidana, dan kita akan melakukan rekonstruksi nantinya apabila diperlukan dari saksi-saksi yang pada itu ada di TKP. Ya. Kemudian pasal yang disangkakan di perkara tersebut terhadap tersangka SL yaitu menerapkan pasal 339 pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana maksimal pidana penjara seumur hidup. Ini hasil penyelidikan kita sementara sambil kita menunggu untuk melengkapi alat bukti yang lain berupa keterangan saksi dan ahli untuk kita menentukan langkah berikutnya, apakah nanti bisa dilanjutkan ke penyidikan berikutnya atau juga nanti akan kita SP3, kita menunggu hasil pemeriksaan ahli dan juga kita laksanakan gelar perkara lanjutan. Gelar perkara mari kita laksanakan karena masih ada beberapa hal yang perlu kita lengkapi. Kita lengkapi dan nanti hasilnya akan kita sampaikan kepada rekan-rekan. Itu dari saya. Apakah korban kedua tersangka dan korban saling kenal atau ada hubungan, Pak? Jadi korban dengan tersangka ini memiliki hubungan. Si tersangka ini dulu mantan suami dari anaknya, atau istilahnya mantan menantu yang kurang lebih 4 bulan bercerai. Kembali lagi melakukan tindak pidana. Kemudian di lokasi itu kan 2 yang meninggal, ditemukan meninggal dunia. Sejauh ini selain yang 2 meninggal dunia, ada enggak diduga orang ketiga atau keempat atau bagaimana hasil penyelidikan kita teman-teman? Terima kasih. Tadi saya sampaikan di awal dari hasil pemeriksaan olah TKP. Jadi rekan-rekan sekalian juga sudah mengetahui pada saat kejadian pun kondisi TKP semuanya terkunci dari dalam. Ya, kunci baik pintu dapur maupun dan pintu depan kunci masih tergantung di rumah kuncinya itu. Ya. Kunci posisi di dalam dan pintu belakang yang didobrak itu menggunakan kunci grendel dari kayu dan itu kondisinya semuanya terkunci dari dalam. Hal tersebut juga dibenarkan dan dikuatkan dari keterangan para saksi yang pertama kali datang yang melakukan pendobrakan. Ya, karena mereka sudah keliling, tidak ada jendela ataupun pintu yang terbuka karena terkunci dari dalam, maka dilakukan pendobrakan dari arah belakang oleh para saksi yang sudah kita periksa. Dan izin, apa tersangka ini mempunyai riwayat penyakit kronis jantung? Kalau riwayat ini sedang kita telusuri juga apakah yang bersangkutan pernah berobat atau tidak. Tapi hasil yang kita dapatkan, hasil visum mayat ataupun hasil otopsi merangkap bahwa yang bersangkutan memiliki gangguan jantung. Tadi rokok sama kayu yang digunakan. 1, 2, 3. Rokok menyebabkan gangguan jantung. Ini dulu. Kita foto bersama, baru kita masuk ke dalam aula untuk kegiatan makan siang. Ya.